Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran Ustaz. Bacanya dari ayat 66 atau 71 Ustaz? 71. Dari tadi saya ngomong nggak denger ya. Oh, Sekarang kedengeran nggak? Coba cek. kedengeran. Alhamdulillah. Oke, baik Bang Kafi, ayat ke-71 halaman sampai 78. Bentar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. Jazakumullah khairan Bang Kafi. Baik, kepada Ustaz Nur Fajri, saya persilakan. Suaranya Ustaz, afwan, maaf. Cek, sekarang kedengeran nggak? Kedengeran Ustaz, dari awal tadi mute, maaf. Enggak mute. Itu headset saya kayak masalah. Saya tiap pakai headset ngomong nggak kedengeran. Sekarang saya lepas kedengeran ya. Oke. Oke, ulang lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Oke, jadi saya minta maaf pada para hadirin sekalian, dari tadi ada problem headsetnya mungkin ya. 2 kali tadi saya ngomong di awal dan tadi barusan nggak kedengeran ternyata karena headset ya. Oke, berarti saya nggak pakai lagi. Padahal biasanya itu justru memperjelas, sekarang malah tidak buat jelas. Nggak apa-apa, teman-teman bisa dibuka surat 10, surat Yunus ayat 66. Masih bersama tafsir Al-Baghawi bisa. Oke. Kata Allah Subhanahu wa taala, ala inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ketahuilah bahwasanya milik Allah lah siapapun yang ada di langit dan siapapun yang ada di bumi. Wa ma yattabi'ul ladzina yad'una min dunillahi syuraka. Dan orang-orang yang berdoa minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mereka atau apa gerangan yang mereka ikuti dari sekutu-sekutu tersebut. Kata Imam Al-Baghawi, wastifhamun maknahu. Jadi ini pertanyaan, wa ma yattabi'ul ladzina yad'una min dunillahi syuraka. Apa gerangan serikat-serikat yang diikuti oleh orang-orang yang meminta kepada selain Allah? Ini kata Allah, wa ayyu syai'in, kata Imam Al-Baghawi tafsirannya, yattabi'ul ladzina yad'una min dunillahi syuraka. Apa gerangan yang mereka ikuti? Ini pertanyaan. Apa gerangan yang mereka ikuti? Apa gerangan? Jadi wa ma yattabi'u artinya wa ayyu syai'in. Apa gerangan? Jadi what di sini artinya which. Mereka ngikutin apa sih? Orang-orang yang minta pada Islam itu ngikutin apa sih? Nah, gitu ya. Wakila wa ma yattabi'una haqiqatan. La'annahum ya'buduna 'ala dhanni annahum syuraka'u fayashfa'una lana wa laysa 'ala ma yadhunnun. Ma, ada pendapat lain, ma di sini tidaklah. Tidaklah. Jadi tidaklah mereka ini mengikuti serikat-serikat Allah yang sesungguhnya, karena nggak ada serikat Allah. Ketika mereka minta pada selain Allah, kenapa? Li'annahum ya'buduna, karena mereka menyembah sekutu-sekutu Allah tersebut ala dhanni annahum syuraka, dengan dugaan bahwa mereka adalah para sekutu-sekutu serikat-serikat Allah. Dengan dugaan seperti itu. Apa harapannya? Fayashfa'una lana, agar mereka sekutu-sekutu Allah ya, atau yang mereka duga itu adalah sekutu Allah itu memberikan syafaat kepada mereka. Jadi penting di sini poinnya, bahwa orang-orang musyrikin itu ketika menyembah berhala, Lata Uzza Manat, itu mereka menyangka Lata Uzza Manat memang bisa memberikan syafaat. Jadi enggak sebagai perantara ya. Ya, mereka memang meyakini Lata Uzza Manat tuh bisa memberikan syafaat. Tapi kata Allah, wa laisa 'ala ma yadhunnun, tetapi kenyataannya enggak seperti yang mereka sangkakan. Kenapa? Iya tabi'una illa dhann. Justru yang mereka ikuti itu bukan sekutu-sekutunya Allah, karena Allah nggak punya sekutu. Yang mereka ikuti adalah dhann, khayalan belaka, dugaan belaka. Bahasa anak mudanya Kang Zidan, halu. Apa Kang Zidan? Bahasa kalian ya? Halu aja, halu. Bener nggak saya belajar bahasa gaul kan dari kalian. Bener ya? Tuh. Halu ya, bener nggak istilah? Bener. Bener ya, halu ya. Berarti musyrik ini halu, ngiranya nyembah sekutunya Allah, ternyata Allah nggak punya sekutu kok. Berarti nyembah apa? Dhon saja. Ngikutin apa mereka? Selama ini itibanya kepada siapa itibanya? Itibanya kepada halusinasi belaka. Iya tabiuna illa dhon. Mereka ini hanya khayalan-khayalan yang mereka ikuti. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, bisa dipahami ya. Ya dzununa annaha tuqarribuhum ila Allah. Mereka menyangka bahwa berhala-berhala tersebut apa? Tuqarribuhum ila Allah, akan mendekatkan mereka kepada Allah. Tapi kata Allah, wa inhum illa yakhrusun, mereka hanya mengira-ngira belaka. Yakhrusun dan yakhrusun mengira-ngira, juga artinya yakdzibun kalau tafsiran Al-Baghawi, ini mereka hanya berdusta saja, bohong saja. Huwallazi ja'ala lakumul laila. Buat apa nyari selain Allah untuk minta? Padahal semuanya milik Allah. Jadi
andai berhala-berhala itu memang makhluk betulan, itu juga milik Allah juga, bukan sekutunya Allah. Bahkan yang mencipta itu cuma Allah. Waladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara wasira. Allah yang ciptakan buat kalian malam. Litaskunu fihi, agar kalian tenang di waktu malam. Wan nahara wasira, siang mubsira mudian yubsaru fihi. Ya, kalau pakai karena di sini mereka hum ya, berarti yubsaru fihi. Di mana siang itu bercahaya, dapat digunakan untuk melihat. Kaqaulihim, jadi di sini kenapa kok nahar dibilang mubsir? Mubsir artinya siang bisa melihat. Enggak, maksudnya bukan siang bisa melihat, tapi siang bisa membuat orang melihat. Seperti kaqaulihim, seperti perkataan orang Arab, ini majaz berarti ya. Perkataan Arab, lailun naimun. Lailun naimun. Artinya apa lailun naimun? Malam yang tidur. Jadi malamnya tidur. Tapi kan faktanya enggak gitu. Faktanya malam tuh bikin orang tidur. Orang tidur di waktu malam. Tapi demikian bahasa Arab bisa secara majaz, secara kiasan, oke, itu bisa mengatakan begitu. Lailun naim. Wa isyatun radiyatun. Pertanyaan ini harus. Wa isyatun radiyatun, dan kehidupan yang ridho, aslinya gitu. Kehidupan yang senang. Kan kehidupan enggak senang. Kehidupan yang membuat senang. Gitu ya, benar ya? Harusnya gitu ya. Harusnya kehidupan yang apa? Yang membuat senang. Kehidupan yang membuat senang. Bukan kehidupannya senang, betul ya? Bener nggak? Bener tuh kehidupan yang senang apa kehidupan yang membuat senang? Yang membuat senang. Cembung nggak? Tadi putus-putus, Ustadz. Cek. Gimana Ustadz? Cek. Bisa Ustadz, bisa. Bentar, Tadi bentar. terus sampai kapan? Sampai sebelah mana tuh? Tolong jadiin saya kelas dulu, Kang Zidan. Terima kasih. Sampai Rodiah. Jadi, sebentar. Udah bisa belum? Oke. Jadi, yang benar itu kehidupan yang senang apa kehidupan yang membuat senang? Yang hakikinya. Kehidupan yang membuat senang tuh. Nah, tapi demikian bahasa Arab itu bisa juga isyatun radiyah. Kan gitu di Al-Qur'an gimana? Fahuwa fi isyatin radiyah. Kehidupan yang ridho, kehidupan yang ridho. Padahal kehidupan yang membuat ridho. Atau kehidupan yang orang ridho di dalamnya. Kan gitu. Jelas ya? Isyatun radiyah. Kalau di bahasa Indonesia mirip-mirip gini. Hadirin-hadirin sekalian, senang sekali bisa bertemu di kesempatan yang berbahagia ini. Gitu ya? Kesempatan yang apa, Kang Zidan? Kesempatan yang berbahagia. Emang kesempatan bisa berbahagia? Hakikinya loh. Gimana? Setuju nggak? Hah? Majas itu. Majas, kiasan. Oke, paham ya? Jadi dalam bahasa Indonesia kita ada contohnya kesempatan yang berbahagia. Aslinya kesempatan yang orang-orang berbahagia di dalamnya. Bukan kesempatannya itu sendiri yang berbahagia. Atau kita boleh bilang, kalau kesempatannya aja berbahagia, apalagi orang-orang yang di dalam kesempatan tersebut. Kalau isyahnya saja, kehidupannya saja. Rodiyah, apalagi orang-orang yang di dalam. Kalau lailnya saja tidur, oke. Apakah Zidan kalau lailnya aja tidur, si lailnya, malamnya tidur, apalagi apanya? Orangnya. Di malam tersebut. Gitu ya. Jadi ini kiasan. Demikian.
Dan pembahasan tentang majas, pembahasan ada di ilmu apa? Ma'ani, bayan, atau badiah? Ilmu apakah? Atau teman hadirin sekalian? Di ilmu apa? Hadirin boleh jawab juga pakai chat. Ilmu apa itu? Ilmu yang bahas tentang majas. Dari cabang-cabang ulumul balaghah. Itu ilmu ma'ani, bayan, atau badiah? Apa Kang Zian? Cek. Suara saya masih kedengeran nggak? Iya, masalah lagi. Oke, ilmu bayan ya. Terima kasih banyak, Bu Fitri. Qala Qutrub, berkata Qutrub. Qutrub ini pakar bahasa Arab. Taqul Arabu allamal lailu wa adha'an naharu wa absara. Jadi orang Arab mengatakan malamnya allama gelap, siangnya bercahaya, wa absara, dan siangnya melihat. Sara dza zulmatin wa diyain wa basarin. Ini malamnya atau siangnya dalam hal ini punya penglihatannya, bisa membuat orang melihat. Oke, itu gambaran aja bahwa ternyata dari kata-kata wan nahar mubsir, Allah menjadikan siang bisa melihat. Itu mubsir kan secara kaku begitu. Tapi enggak. Maksudnya ya tadi. Atau kalau kita bilang siangnya aja bisa melihat, apalagi orang-orang di dalam siang tersebut. Ya itu begitulah faidah dari majas. Di sini hiperbolik memang. Oke, bisa dipahami ya. Jadi ada nggak yang kepikiran gini saat baca? Kok siang malah mubsir? Siang melihat, mubsir kan melihat. Ya gitu, memang kalau kita baca terenungi Quran betul-betul banyak sebetulnya keindahan bahasa di dalamnya. Inna fi dzalika, sungguh pada yang demikian itu adalah ada tanda-tanda bagi orang yang mendengar. Dengar apa? Sam'al i'tibar, pendengaran yang disertai pengambilan pelajaran. Annahu mimma la yaqdiru alaihi illa alimun qadirun, bahwa tidak ada yang mampu menciptakan malam yang tenang, siang yang terang benderang kecuali alimun qadirun, Allah saja, zat yang maha mengetahui, maha mampu, maha berkuasa. Qalu, berkata orang-orang musyrikin, yakni musyrik. Qalu takhadallahu walad. Kata mereka Allah tuh punya anak. Wa huwa qaluhum al malaikatu banatullah. Yang dimaksud perkataan bahwa Allah punya anak, kalau versi orang musyrikin adalah, kalau versi orang-orang Nasrani, Allah punya anak maksudnya Nabi Isa alaihissalam anak. Musyrikin apa meyakini itu juga? Iya. Tapi versi mereka al malaikatu banatullah. Para malaikat adalah putri-putrinya Allah. Jadi mereka meyakini ada makhluk gaib gitu ya. Namanya malaikat-malaikat, di mana mereka adalah putri-putrinya Allah. Kata Allah subhanahu, maha suci dia. Huwal ghani, dialah yang maha kaya. Buat apa dia butuh anak? Punya anak berarti punya istri. Buat apa ya Allah butuh istri? Gitu. Punya anak berarti Allah butuh pengganti meneruskan perjuangan. Buat apa Allah? Maka yang nggak butuh. Nggak butuh diteruskan perjuangannya. Buat apa Allah punya anak? Allah sudah memiliki semua. Dan itu masa ada yang dijadikan anak? Semuanya milik Allah. Lahu ma fis samawati. Semuanya milik Allah. Kalau semua milik Allah berarti budaknya al-abidan wa mulkan. Semua budaknya Allah. Semua adalah kekerajaan yang dimiliki oleh kuasanya Allah. In indakum, ay in sini man. Jadi di Quran sering in artinya apa? Man. Buat para pembelajar nahwu shorof perlu tahu bahwa di Quran banyak in artinya apa? Ma nafiyah. In indakum min sultan, ay ma indakum min sultan. Tidak ada di sisi kalian kekuasaan. Hujjatun. Kalau min sini hujjat wa burhanin. Argumentasi, bukti. Nggak ada. Kalian ngomong Allah punya anak tuh punya dalil nggak? Nggak punya. Punya hujah nggak? Argumentasi nggak? Nggak punya. Punya bukti, evidence? Nggak punya. Kata Allah, in indakum min sultanin. Kalian nggak punya dalil, argumentasi, apapun. Dalam klaim kalian Allah punya anak. Wa min silatun. Nah, maksudnya min di ayat kan, in indakum min sultan. Kalian nggak punya min, nggak punya dari sultan. Ini dari apa? Silah. Silah itu tambahan penguat. In indakum min. Silah di sini maknanya tambahan. Jadi kadang ada huruf-huruf tambahan min atau jenisnya itu ditambahkan, atau ma ditambahkan untuk penguatan. Seolah-olah juga min di sini kan min juga punya makna tabaid. Seolah-olah jangankan sultan satu utuh,
Sebagian sultan saja kalian nggak punya itu penguatannya gitu. In indakum min sultan, kan nggak punya barang setengah, sebagian dari dalilnya nggak punya. Setengah dalil aja nggak punya, apalagi satu dalil utuh. Bihada, tentang ini, tak klaim kalian bahwa Allah punya anak. Bahwa Allah apa? Dan mereka punya anak. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun, apakah kalian berani mengatakan atas nama Allah apa yang kalian tidak ilmui, tidak kalian tahu? Kata Allah, qul, katakanlah wahai Nabi, innal ladzina yaftaruna 'alallahi al-kadziba la yuflihun. Orang yang mengarang-arang dusta sama Allah, bilang Allah punya anak, bilang Allah X, Y, Z, padahal Allah nggak bilang gitu. La yuflihun, mereka tidak akan beruntung. La yanjun, tidak akan selamat. Wa qila la yabquna fid dunya. Ada yang pendapat mengatakan la yuflihun artinya tidak akan selamat atau tidak akan langgeng di dunia, tidak akan kekal di dunia. Akan sirna kekuasaan mereka. Walakin mata'un, tetapi mereka di dunia ini hanyalah mata'un qalilun, hanyalah menjalani, menikmati sebuah perhiasan kehidupan yang sementara, yang sedikit. Ya tamatta'una bihi, di mana mereka mata'un qalilun ini, qalilun dari mana? Ada yang tahu nggak? Allah kan nggak bilang qalil. Qalilnya dari mana? Kok bisa bilang qalil? Al-Bawawi dari mana Imam Al-Bawawi bilang qalil? Ya, ini ada unsur pelajaran balaghah, ilmu ma'aninya ada. Nah, dari mana? Qalil, bisa bilang qalil dari mana? Ya, gimana? Silakan jawab. Di sini ada Rufi Abi Idmar, Ustaz. Ah, Dari enggak, itu rufiah tuh marfu'nya. Kenapa marfu? Tapi kenapa qalil dari mana? Qalil. Jawabannya dapat dari nakirohnya dia. Dari mana? Nakir. Karena di antara dalam ilmu ma'ani, di antara makna nakiro itu apa? Taklil. Apa? Taklil, dia menunjukkan sesuatu sedikit. Taklil. Ya. Jadi matahun. Ini sedikit. Saking sedikitnya tuh nakiro dia. Enggak dikenal. Nakiro. Dikit. Enggak usah ya, tidak definitif. Oke, jadi qalil dari mana? Dari matahun. Dari matahun. Jadi di antara faidah nakiro adalah taklil. Seperti waridwanu minallahi akbar. Surat At-Taubah. Sedikit saja ridho Allah itu lebih besar daripada semua kenikmatan surga. Waridwanun minallahi akbar. Tanwinnya, nakironya apa? Nakiro li taklil. Sedikit ridho Allah aja itu udah lebih besar daripada semua kenikmatan surga. Ya teman-teman, oke, jelas ya. Jadi dari mana kata-kata qalilnya? Dapat faidah. Qalil sedikit itu dari mana? Dari nakiroh. Mata'un. Oke. Oke, lanjut. Ya tamatta'una bihi, mereka bersenang-senang dengannya. Wa balawun yantafi'una bi, kayak bekal saja mereka mendapatkan manfaat darinya, ilan qidai ajalim, sampai selesai ajal mereka, sampai selesai ajal mereka. Perlu diketahui ya para teman-teman sekalian, bahwa ini salah dari kaidah imla, salah ya ketekannya. Imam Al-Baghawi mungkin nggak nulis gitu, tapi mungkin penerbit atau ya salah ketik lah. Pastinya apa? Hamzahnya hamzah wasal. Gini. Oke. Sampai berakhir ajal mereka. Kemudian mungkin ada yang bertanya dari pemerhati nahwu sorof. Imam Al-Baghawi mau dia nggak akan lewatkan isu-isu kayak gitu. Mataun tuh kenapa marfu? Kenapa marfu? Mataun fid dunya. Rufi'a bi idmarin. Dia marfu karena ada sesuatu yang diidmarkan. Idmar itu disembunyikan. Oke. Ada yang disembunyikan. Apa yang disembunyikan? Ai huwa mataun. Jadi mataun fid dunya tuh takdirnya apa? Huwa mataun. Berarti mataun i'rabnya apa? Kalau gitu i'rabnya apa? Teman-teman sekalian, para hadirin yang dirahmati Allah. Kalau takdirnya huwa mataun fid dunya, berarti mataun i'rabnya apa? Apa berarti i'rabnya mataun? Ah,
Oke, kita lihat jawab chat. Khobar. Khobar. 5 tahun khobar. Mubtadanya mana? Ya, mubtadanya mudmar. Ya, tersembunyi. Itu si huwa nih. Huwa. Oke, lanjut. Fid dunya itu adalah kesenangan sementara yang sedikit di dunia. Tsumma ilaina marji'uhum, kemudian kepada kami lah mereka akan dikembalikan. Tsumma nudziquhumul adzab asyadida, kemudian kami akan timpakan kepada mereka agar mereka merasakan azab yang pedih, azab yang keras, bima kanu yakfurun, karena kekafiran yang kami. Oke, selesai membahas tentang ayat-ayat argumentasi Allah terhadap orang-orang musyrikin. Sekarang Allah Subhanahu kemudian berpindah membahas contoh, ya, nyuruh. Mungkin kalau argumen-argumen dalil-dalilnya belum ngena gitu ya. Oke, atau ngena sebenarnya cuma belum bikin jerah. Jadi argumen tuh ngena, argumen Quran tuh ngena. Bikin orang paham, bikin orang sadar salah. Iya, salah saya selama ini. Tapi kadang belum tentu langsung mengikuti kebenaran. Belum tentu langsung kapok. Berhenti dari kesalahan. Makanya perlu mungkin Allah tambah argumennya dengan bawain contoh nyata orang musyrik zaman dahulu itu gimana. Itu kaum Nabi Nuh. Gimana mereka? Pada akhirnya apa akibat? Kalian mau kayak gitu, mau terus musyrik, ntar kayak gitu tuh. Udah mendingan tobat sekarang, udah telat. Kurang lebih gambaran seperti itu Allah mau bilang. Kata Allah makanya watsu alaihim. Nabi Muhammad ceritakan pada mereka. Na'ba Nuhin. Ceritanya Nabi Nuh. Ai iqra ya Muhammadu ala ahli Makkah khabara Nuhin. Wahai Nabi Muhammad, bacakanlah kepada penduduk Makkah cerita tentang Nabi. Idz qala liqaumi, ketika Nabi Nuh berkata kepada kaum beliau, wahum waladu Qabil, dan mereka adalah keluarganya, anak-anaknya Qabil. Jadi kaum Nabi Nuh ini dia kaumnya itu ya tentu nggak cuma anak-anak Qabil saja ya. Yang lestari di dunia juga anak-anak yang lain. Cuma kaumnya Nabi Nuh sendiri, tempatnya beliau itu adalah tempatnya keturunan Qabil. Nabi Adam sendiri kan punya anak berapa jumlahnya? 41 ya. Satu. Ya, terus berpencar. Ada yang meninggal, seperti Habil meninggal. Keturunan. Ada yang ya banyak beragam. Qabil punya. Dan keturunan itulah jadi umatnya Nabi Nuh. Kaumnya itu Qabil. Tapi jalurnya Nabi Nuh sendiri bukan dari Qabil. Nabi Nuhnya sendiri ya. Jadi berarti udah bercampur antar saudara-saudaraan sesama anak Nabi Adam itu udah bercampur-campur. Udah campur-campur. Gitu ya. Paham maksud saya? Karena Nabi Nuh sendiri kan bukan keturunan Qabil. Nabi Nuh jalur ke Nabi Adam itu melalui siapa? Ada yang tahu nggak? Siapa anak Nabi Adam yang menjadi kakek tuanya Nabi Nuh? Ada yang tahu nggak? Iya, benar, bukan Zidan. Nabi Syith. Karena Nabi Nuh itu ayahnya namanya Lamik. Kakeknya Metushelah. Kemudian ayahnya lagi Nabi Idris. Ya. Ayahnya lagi Yarid, ayahnya lagi Mihlakil. Ayahnya lagi Kenyan, ayahnya lagi Anush, ayahnya lagi Syith. Nah, Syith baru ayahnya lagi Nabi Adam. Jadi Nabi Nuh sendiri itu sebetulnya sudah bukan keturunan Qabil. Nabi Nuh sendiri bukan jalur ke Nabi Adam itu nggak ketemu Qabil. Tapi saudara-saudaranya, artinya kaumnya sendiri, ini kan campur-campur. Paham ya, ngerti ya? Campur-campur. Ada yang anak keturunan Qabil, ada keturunan siapalah anak Nabi Nuh gitu ya. Oke, ngerti nggak maksudnya? Jadi jangan salah paham, jangan setelah ini ngira wah berarti Nabi Nuh ini keturunan Qabil. Dan kita kan semua keturunan Nabi Nuh. Nabi Nuh kan manusia yang tersisa pada akhirnya keturunan Nabi Nuh saja sampai sekarang. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala di surat 37 ayat 77, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Kami jadikan keturunan Nabi Nuh saja itu yang tersisa. Keturunan Nabi Nuh saja yang tersisa. Gitu. Jadi nggak mungkin kemudian kita bisa, berarti kita semua keturunan Qabil dong kalau gitu. Enggak. Kenyataannya kita bukan keturunan Qabil, kita nggak lewat jalur Qabil, kita lewat jalur Nabi Syith. Kita lewat jalur siapa? Jalur Nabi Syith, Nuh bin Lamik bin Metushelah bin Khanuh itu Idris ya. Bin Yarid bin Mihlakil bin Kenyan bin Anush bin Syith bin Adam alaihi salam. Berarti antara Nabi Nuh dan Nabi Adam ada Lamik 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh dan Nabi Adam ada 7 orang. Nabi Nuh dan Nabi Adam 7 orang. Oke, jadi ngerti ya maksudnya ya? Nggak bingung lagi ya? Gimana? Udah jelas belum? Gimana? Gimana? Udah jelas belum? Khawatir nih salah paham nih? Jelas mungkin Ustaz. Ya, jelas ya. Oke, jadi kebayang ya kok bisa kaumnya tuh anak-anak banyak anak Qabil, dianya sendiri bukan ya, campur-campur adik apa keturunan udah campur lah, ada 8, udah beda 7 orang antara Nabi Adam dan Nabi Nuh ya campur-campur. Kemungkinan berarti juga berarti dengan demikian Al-Baghawi seperti mengisyaratkan bahwa sebetulnya manusia di planet bumi nggak cuma kaumnya Nabi Nuh, betul ya? Paham ya teman-teman ya? Berarti kaumnya umat manusia di planet bumi seluruhnya itu nggak cuma kaum Nabi Nuh, berarti ada juga kaum ya mungkin nggak kaum Nabi Nuh ya, tapi artinya ada komunitas lain di kota sebelah atau di tempat lain dari sesama anak Nabi Adam. Nabi Adam udah bergenerasi-generasi udah banyak berarti. Nggak di satu tempat dong, pasti mereka ya tabiat manusia mencari. Ya terbayang ya. Oke, mudah-mudahan jelas. Wahum waladul Qabil. Mereka anaknya Qabil. Yang maksudnya tadi saya dapat jelas bahwa ya Nabi Nuh sendiri bukan anaknya Qabil, tapi di antara umatnya banyak anak-anak Qabil. Ya qaumi, wahai kaumku, kata Nabi Nuh, in kana kabura alaikum, kalau seandainya susah atau berat bagi kalian, maqami, yakni tulu muksifikum, keberadaanku bersama kalian. Kalau mau keberadaanku bersama kalian ini bikin ribet kalian, bikin rempong kalian, bikin susah kalian nggak bisa nerima aku ada berada di tengah-tengah kalian, wa tadhkir, begitu juga kalian berat mendengarkan nasihat-nasihatku, wa'dhi iyyakum bi ayatillah, dengan aku bacakan pada kalian ayat-ayat Allah, argumen-argumennya, bukti-buktinya. Kemudian fa'azamtum ala qatli wa tardi, terus kalian karena itu pengen membunuhku, pengen mengusirku karena sudah nggak senang dengan keberadaanku di tengah kalian, nggak senang dengan nasihat-nasihatku. Ya udah, fa'alullahi tawakkal, maka aku bertawakal kepada Allah Subhanahu. Fa'ajmi'u amrakum, yuk tegaskanlah, sepakatilah perkara kalian. Kalian mau ngapain? Sepakati. Ay ahkimu amrakum wa'zimu alaih. Pastikan apa yang mau kalian lakukan dan seriusilah itu. Wa syuraka aku. Begitu juga kumpulkan serikat-serikat kalian. Wad'u syuraka. Ay alihatakum. Yani mana berhala-berhala kalian? Minta tolong kepada berhala-berhala kalian. Fasta'inu biha litajtami'a ma'akum. Minta tolong kepada berhala-berhala tersebut agar berhala tadi kemudian bantu kalian. Qala Az-Zajjaj, makna kata Az-Zajjaj pakar bahasa, mengatakan maknahu fa'ajmi'u amrakum ma'a syuraka. Jadi wow di sini wow apa berarti kalau gitu? Ada yang tahu nggak? Kalau kata Az-Zajjaj artinya fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum, artinya fa'ajmi'u amrakum ma'a syuraka'ikum, berarti wawnya wow apa nih? Wow apa? Wow apa? Nah, gimana? Teman-teman sekalian, para pemerhati nahwu dan sorof, berarti wow apa nih? Iya, wow ma'iyya. Wow ma'i. Berarti wow ma'i. Berarti ingat ini salah satu contoh wow maf'ul ma'ah ya. Maf'ul ma'ah di Quran adalah apa? Wa syuraka'akum. Berarti ini contoh maf'ul ma'ah. Oke. Karena kata Imam Asyuti ya, Imam Asyuti bilang ya, bahwa banyak ulama bilang nggak ada contoh maf'ul ma'ah di Quran. Ketika kata Imam Asyuti ada ya, di antara ayat ini. Ya belum di kitab Al-Muzhir ya kok. Nah, juga ini ada disebutkan oleh Imam Ibnu Hisham. Ibnu Hisham juga bilang wa syuraka'akum, ini wawnya waw ma'iyah. Berarti contoh maf'ul ma'ah. Contoh apa? Maf'ul jelek tulisannya. Pakai apa? Pakai pointer tangan. Fa maf'ul ma'ah. Iya. Oke, maf'ul ma'ah. Oke, jelas ya. Lanjut dulu. Wa syarakum tsumma la yakun, katanya ma'ah wa falamma turika ma'an tasab. Ini setelah ma'anya diubah dengan waw ya jadi nasab ya. Maksudnya itulah proses maf'ul ma'ah kok bisa nasab gitu. Wa qara Ya'qub, berkata lagi. Imam Ya'qub nih, Ya'qub Al-Hadrami, itu qori nomor 9. Qori nomor 9 itu Ya'qub.
Dari 10 qiraat mutawatirah dia 9. Bacanya apa? Wa syurakaukum. Dia enggak syurakaukum, tapi syurakaukum dhammah, raf'un. Oke. Imam Yaqub Al-Hadrami bacanya dhammah. Fa ajmi'u amrakum wa syurakaukum. Gitu. Ai fa ajmi'u amrakum antum wa syurakaukum. Yani kumpulkanlah urusan kalian, pastikan ya. Kemudian juga ajak juga syuraka. Ya mirip-mirip maknanya, mirip-mirip makna. Jadi syuraka di sini berarti adalah fa'il juga. Kalian dan gitu. Bisa dibaca syuraka hukum syuraka. Dua-duanya mutawatir. Tsumma la yakun amrukum alaikum huma, dan setelah itu perkara kalian tidak lagi samar. Di sini artinya ai khofiyan mubhaman, samar. Jelas sudah. Kalau kalian mau bunuhku, ayo seriusin bunuh aku. Mau ngusir aku, ayo usir aku. Jangan ngomong-ngomong di belakang. Udah seriusin, serius belum nih? Gitu ya. Min qaulihim gummal hilalu 'alan nas. Dari perkataan orang Arab, gummal hilal gumma. Jadi tersembunyi atas manusia. Ya, saat kita semua tahu hadisnya gimana? Fa'in gumma alaikum faqdurullah. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah karena melihat hilal dan berbuka karena melihat hilal, ini maksud berbuka masuk bulan Syawal. Fa'in gumma alaikum, kalau tersembunyi atas kalian gumma berarti ya. Ya ashkala alaikum, membuat kalian tidak paham, bingung. Semaqdu ilayyakum, dan ya udah putuskan, ya laksanakan kepada amdu ma fi anfusikum wafrahu faragha yafrahu wafrahu min. Ya udah lakukan apa yang mau kalian mau dan selesaikan apa yang kalian inginkan. Yuqal qadha fulan idza mata wa madha wa qadha dainahu idza faragha min. Katakan qadha itu kalau meninggal atau sudah pergi, dan qadha membayar utangnya idza faragha kalau sudah selesai dari. Ya udah bunuh aku, usir aku biar tuntas perkara kalian kayak gitu. Wakila, Anda pendapat juga maknanya adalah tawajjuh ilayya bil qatli wal makruh. Ayo hadapi aku dengan pembunuhan dan hal yang tidak baik. Ya, ayo bunuh aku, siksa aku. Wakila faqdu ma antum qadun. Anda pendapat juga mengatakan, oh ini maksudnya ya udah kalian putuskan apa yang kalian inginkan, lakukan apa yang kalian inginkan. Jadi di sini Nabi Nuh mempertegas, udah jangan belakang nih kalau mau, ayo fa'ima kursyok. Jadi biar clear mau ngapain kan. Ya, seperti perkataan juga katanya para penyihir kepada Fir'aun, faq bima anta qadin innama taqdi hadhil hayatad dunya, kata mereka di surat Thaha. Ya udah putuskan apa yang engkau mau wahai Fir'aun. Ayo setelah kami bunuh kami, ayo. I'mal ma anta amil, lakukan apa yang kamu mau lakukan. Wa tunziruni, jangan tunda-tunda aku, jangan gantung aku. Udah mau bunuh aku, ayo bunuh. Mau ngusir aku, usir ayo, jangan di belakang aja. Tuh, Masya Allah. Kebayang ya momennya, kebayang ya? Udah berdakwah ratusan tahun, bayangin dakwah ratusan tahun, luar biasa. Oke, wahada ala tariq ta'jiz, kata Allah Subhanahu kata Al-Baghawi, ini beliau nyuruh gitu ya, pada akhirnya beliau tahu mereka nggak akan mau. Akhbarallahu an Nuhin annahu kana wathiqan bi nasrillah. Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Nuh itu bisa bilang gitu karena wathiqan bi nasrillah, beliau percaya akan ditolong Allah. Ghairu khaifin min kaidi qaumihi, tidak takut tipu daya kaumnya. Ilman minhu bi annahu wali atau laisa ilaihim nafun wala durrun illa an yasha Allah. Karena Nabi Nuh tahu, yakin bahwa mereka berhala mereka tidak punya hak memberikan manfaat, tidak pula madarat kecuali kalau Allah berkehendak. Dan ini pelajaran buat Nabi Muhammad SAW di satu sisi agar beliau benar-benar semakin strong menghadapi kaumnya, juga pelajaran atas orang-orang musyrikin yang mendengar cerita Nabi Nuh bahwa Nabi-Nabi itu nggak takut sama mereka, sama umat yang berbangga, nggak takut. Nabi-Nabi itu yakin akan ditolong, dan sejarah membuktikan umat Nabi Nuh lah yang binasa, bukan Nabi Nuh. Sejarah membuktikan bahwa ahli tauhid lah yang akan menang, bukan ahli syirik. Begitu ya. Oke, insya Allah kita lanjut lagi tentang kisah Nabi Nuh. Beliau Nabi Nuh ini adalah sebagaimana hadis Bukhari Muslim, orang yang pertama diutus, Rasul yang pertama diutus kepada manusia. Kalau Nabi Adam itu nabi. Nabi Adam itu nabi. Kata Nabi SAW pernah ditanya dalam hadis dari Imam Ahmad, apakah Nabi Adam ada nabiun mursal? Apakah Nabi Adam nabi dan rasul? Enggak, kata Nabi SAW. Beliau nabi saja. Karena pembeda nabi dan rasul, yang pembeda utamanya, yang paling
yang paling jelas sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'atul Fatawa bahwa beda utama Nabi dan Rasul adalah kalau Rasul diutus kepada kaum yang menyelisihi dalam akidah, yang menyimpang dalam akidah. Dan Nabi Adam umatnya sampai menjelang Nabi Nuh diutus itu sebagaimana kata Ibnu Abbas dalam hadits Imam Ahmad adalah karena nasu umatan wahidah, manusia adalah satu umat bertauhid. Jadi Qabil jahat tapi dia bertauhid, gak musyrik. Dan seterusnya. Kaum mereka nggak musyrik, ya jahat mungkin adalah manusia bikin salah dan seterusnya, tapi sampai musyrik itu enggak. Barulah kita tahu kisahnya bagaimana awal muncul kemusyrikan di umatnya Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh diutus. Nabi Idris bukan rasul, nabi saja karena umatnya masih bertauhid. Nabi Adam juga, Nabi Syith juga, Nabi Nuh baru rasul. Gitu ya. Dan itu teladan luar biasa bagi para nabi-nabi yang berhadapan dengan orang musyrik. Para rasul lainnya, Nabi Nuh teladan, makanya beliau ulul azm. Bayangkan berdakwah tauhid 950 tahun. Kita ngaji akidah baru ya setahun aja. Ini apa sih Ustadz, kita ngaji akidah mulu, bosan Ustadz. Astagfirullah. Nabi Nuh ngaji tauhid, mengajarkan umatnya untuk tauhid 950 tahun. Kita dibilang ke Ustadz kita, Ustadz dikit-dikit tauhid, tauhid mulu. Astagfirullah. Padahal demikianlah para nabi dakwahnya selalu pada akhirnya poin yang ditekankan ya adalah tentang bagaimana menauhidkan Allah Subhanahu. Demikian barangkali teman-teman sekalian, kalau ada yang mau didiskusikan boleh, ada waktu lagi kita bisa bahas. Ya, silakan, Kang Zina. Ya. Kalau ada diskusi silakan. Silakan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, sudah ada Ustadz di kolom chat. Saya bacakan. Kitab yang membahas nabi-nabi apa Ustadz, referensi kitabnya serta keturunan-keturunannya? Nah, kalau saya sih dari dulu waktu SD alhamdulillah baca kisah para nabi, kisah itu terjemah ya. Qasasul Anbiya Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Katsir punya buku judulnya Qasasul Anbiya. Ibnu Katsir wafat tahun 774 Hijriah. Muridnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir muridnya Syekhul Islam Taimiyah. Salah satu sejarawan besar dalam Islam ya. Beliau menulis buku Al-Bidayah wan Nihayah. Di dalam Al-Bidayah wan Nihayah tersebut ada bagian kisah para nabi. Nah, kemudian itu diambil oleh penerbit, dicetak sendiri karena Al-Bidayah wan Nihayah kan tebal banyak dan sejarahnya nggak cuma sejarah nabi, ada sejarah para khalifah yang mungkin bagi orang ya itu nggak terlalu menarik tapi tebal gitu ya, tapi diambil oleh penerbit, pintar juga penerbit tersebut, kemudian ngambil Al-Bidayah wan Nihayah yang bagian kisah nabinya dicetak jadi Qasasul Anbiya Ibnu Katsir gitu ya. Dan ini kebiasaan sebagian penerbit kayak gitu, mereka kalau ada buku tebal banget tapi ada bagian yang ini kalau dipisahin cetak sendiri nih wah viral nih, bakal bestseller. Maka mereka cetak sendiri di antara kitab Qasasul Anbiya. Nggak ada Ibnu Katsir nulis buku judul Qasasul Anbiya, nggak ada. Yang bikin adalah tulis Al-Bidayah wan Nihayah, tapi di dalam Al-Bidayah wan Nihayah di segmen bagian tentang para nabi itu dicetak terpisah jadi Qasasul Anbiya. Contoh lainnya adalah misalnya Muqaddimah Ibnu Khaldun. Kamu tahu Muqaddimah Ibnu Khaldun buku yang populer di Eropa waktu jadi rujukan. Sampai sekarang di UI pun masih jadi rujukan. Artinya salah satu yang hendaknya dibaca para mahasiswa lah. Muqaddimah Ibnu Khaldun. Muqaddimah Ibnu Khaldun bukan tulis Ibnu Khaldun secara terpisah, enggak, itu buku sejarah beliau. Beliau punya buku sejarah. Nah, jilid satunya itu beliau jadikan mengantarnya lah. Nah, penerbit pinter ya dicetak sendirilah tuh jilid satunya tersebut, Muqaddimah. Ya, jadi Muqaddimah Ibnu Khaldun. Padahal itu sebenarnya buku sejarah ya. Ibnu Khaldun nulis sejarah sampai zaman beliau. Mirip-mirip Ibnu Katsir lah sejarah, cuma Ibnu Khaldun penekanannya pada orang-orang Afrika. Nah, beliau kan orang Afrika. Penekanan pada orang Andalusia, detail. Kalau udah bicara Andalusia, bicara Afrika, di jagoan Ibnu Khaldun. Karena beliau memang di situ tinggalnya. Ibnu Katsir kan orang Damaskus. Ibnu Khaldun enggak, orang Afrika. Oke. Kemudian ada lagi buku At-Tibbun Nabawi. Pernah dengar nggak buku judulnya At-Tibbun Nabawi? Karya Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim nggak nulis buku judul At-Tibbun Nabawi. Nggak ada. Ibnu Qayyim nulis buku At-Tibbun Nabawi. Tapi Ibnu Qayyim punya buku Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad tebel, 5 jilid. Ada cetakan 5 jilid. Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad itu bahas sirah nabawiyah. Nah, tapi Ibnu Qayyim tiba-tiba jadi panjang lebar bahas ketika bahas tentang obat-obat yang di zaman Nabi. Dulu bahas panjang banget. Akhirnya penerbit melihat ini kayak layak dicetak sendiri. Diambillah, dicetaklah jadi buku judulnya apa? At-Tibbun Nabawi. Pengobatan ala Nabi gitu ya.
Padahal itu sebetulnya buku judulnya apa? Zadul Ma'ad, buku tentang sirah. Cuma tebal banget memang. Ibnu Qayyim luar biasa, panjang lebar bahas. Jadi buku aktif Nabi. Jadi memang demikian teman-teman, ada beberapa buku yang unik-unik seperti itu ya. Oke, jadi kesimpulannya apa referensi kitab yang membahas Nabi serta keturunan itu ya banyak bukunya sebetulnya. Cuma kalau saya boleh kasih saran, the best-nya masihlah bukunya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir, yaitu Qasasul Anbiya tadi. Tapi saya kasih keterangan ya bahwa Qasasul Anbiya itu apa sebetulnya. Oke, demikian Saudara Rizal Fatih. Selanjutnya, kini udah 48, Ustaz. Kira-kira Masih bisa 1 menit, 2 menit. Ya, ada yang lagi mau diskusikan boleh iya, sampai 5. Seperti biasa kita sampai 50. Oke. Cukup seperti nggak ada pertanyaan karena sidang. Ntar kita lanjut 5 ya berarti. Bahas itu. Subhanallah. Ya, Allah besar. Silakan. Ya begitu teman-teman, kita akhiri pada pukul 16.50 sesuai jadwal. Kita alhamdulillah telah sampai pada apa ya, keyword ya, kata kunci dari tema pada hari ini, bahwa Nabi Nuh adalah rasul pertama, yang dimana kata Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya, bahwa rasul ciri-ciri yang valid dari rasul itu diutus kepada umat yang menyelisih akidah. Oke, selanjutnya kita akan insya Allah akan bertemu lagi di sesi kedua pada pukul 17 aja, 17.00 ya Ustaz. Istirahat 10 menit. Barakallahu fikum. Ya, saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.